Rocky Gerung bisa membawa masa berapa banyak? People power Amin Rais hanya diikuti segelintir orang. Kita tantang tanggal 10, kalau dia katakan people power, kita tantang berapa rakyat yang bisa dipengaruhi oleh Rocky Gerung. Suruh keluar bosnya! Di sini lo datang, gak perlu 10.000, gak perlu 1 juta. Lu dengan gua, kita tempur di sini. Jangan kau pikir kami ini diam karena takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, usai melaporkan Rocky Gerung ke polisi terkait dengan dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi dengan narasi sarkastis yang dinilai sangat tidak beradab, tak bermoral dan tak beretika, Ketua Barikade 98 Benny Ramdhani mengancam bakal menggelar aksi unjuk rasa yang bakal diikuti sekitar 10.000 massa pendukung Jokowi untuk menuntut penangkapan Rocky Gerung. Ia pun menantang Rocky Gerung untuk menurunkan massa berapa jumlah orang yang bisa dipengaruhi untuk mendukung dirinya. Nah, ancaman Benny Ramdhani tersebut tampaknya direspon secara serius oleh pendukung Rocky Gerung yang tergabung dalam gerakan aksi demo Serbu Jakarta Kepung Istana yang digelar kaum buruh pada tanggal 10 Agustus 2023 yang lalu, yang menuntut pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law yang dianggap hanya menguntungkan kaum kapitalis. Salah satu diantaranya adalah Niko Silalahi yang dikenal sebagai pembenci Jokowi dan sekaligus pengagum ekspendulan FPI atau Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Nah, saat mengikuti aksi demo buruh, dia dan rombongan sempat menyambangi kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, tempat kerja Benny Ramdhani sebagai kepala BP2MI. Nah, di depan kantor BP2MI itu, Niko Silalahi pun berteriak lantang agar Benny keluar menemui dirinya, sekaligus menagih ancamannya yang bakal mengerahkan 10.000 massa pendukung Jokowi. Lantaran tak digubris atau direspon, Niko pun terus berteriak-teriak sambil memaki-maki dengan kata-kata yang sangat kasar. Bahkan ia pun menantang Benny Ramdhani untuk duel 1 lawan 1. Waduh. Seolah-olah dia ingin menjadi pahlawan 98. Termasuk Jokowi adalah bajingan pengecut. Nah sekarang kita tantang deh Rocky Gerung. Kami ya pendukung Jokowi yang memenangkan Jokowi sebagai presiden, didukung oleh mayoritas. Terus Rocky Gerung bisa membawa masa berapa banyak? People power Amin Rais hanya diikuti segelintir orang. Kita tantang tanggal 10, kalau dia katakan people power, kita tantang berapa rakyat yang bisa dipengaruhi oleh Rocky Gerung dan berapa banyak kekuatan rakyat yang bisa bersama-sama kami. Ya, sebagai kekuatan yang selama ini ingin menjaga marwah presiden dan juga tentu ya menjaga Indonesia, menjaga demokrasi yang kita hasilkan di Pilpres 2019. Terakhir ya. Datangi kantor Jahanam yang katanya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tapi anjingnya lagi pekerja migran Indonesia langsak di luar sana. Nah, ini yang mau kita pertanyakan. Kerja si Benny Ramdhani. Weh, Benny Ramdhani, ini Niko Silalahi yang datang. Ya, Ben, keluar lo. Lo ngadu ke presiden ngajak tempur. Sekarang lu tempur dengan gua di sini bangsa. Keluar bosnya! Di sini kita tempur. Dapat kantor lo. 1 lawan 1. Anjing. Suruh keluar bosnya! Di sini lo datang, gak perlu 10.000, gak perlu 1 juta. Lu dengan gua, kita tempur di sini. Jangan kau pikir kami ini diam karena takut. Weh, Benny Ramdhani, dari Bandung, gua lontas jalan kaki menunggu tantangan tempur lo. Keluar lo, bangsat. Gak apa-apa ya dong. Keluar lo. Jangan lo pikir kami takut, gua takut. 1 lawan 1, kita
Silakan kamu tempur di sini. 1 lawan 1. Jangan kau kira mentang-mentang kau dari kepala badan terus saya nak otak lo, saya nak otakmu. Asal kau keluarkan statement. Urus itu TKI. Weh, Benny Ramdhani, Dede Aisyah udah kamu lagi belum? Yang dijual ke Syria. Begitu banyak pekerja-pekerja migran yang menjadi korban TPPO. Bukan itu yang kalian urus. Malah sibuk menjilat kepada presiden. Kan anjing kayak gitu. Anjingnya kayak gitu. Anjingnya kayak gitu. Anjingnya kayak gitu. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, ini membuat kita semua tertawa. Kena prank juga akhirnya si Niko. Ancaman yang dilontarkan Benny Ramdhani yang bakal mengerahkan massa yang bertepatan dengan aksi demo kaum buruh pada tanggal 10 Agustus 2023 yang lalu, itu sering disebut sebagai bagian dari Cywar atau perang urat saraf, semacam gertakan untuk menciutkan nyali lawan. Hal itu biasa terjadi dalam sebuah konflik dan friksi politik. Apakah Benny benar-benar akan menurunkan massa? Tentu saja tidak. Kalau ancaman itu benar-benar terjadi hingga pecah suasana chaos dan terjadi konflik horizontal antara pendukung Jokowi dan Rocky Gerung, tentu yang bakal tepuk tangan dan mendulang keuntungan adalah para bohir dan demago kekuasaan yang selama ini meneriakkan aksi people power untuk memakzulkan Jokowi. Situasi konflik secara fisik dan berlangsung secara terbuka hingga aksi demo berubah menjadi rusuh, anarkis dan berdarah-darah seperti itulah yang bisa dijadikan sebagai alasan pembenar bagi para bohir dan demago kekuasaan untuk memakzulkan Jokowi lantaran dinilai gagal menjalankan amanah sebagai kepala negara yang gagal mengendalikan situasi dan keamanan negara. Tentu saja aksi Niko Silalahi yang teriak-teriak di depan kantor Benny Ramdhani sampai menantang duel itu malah menjadi bahan cibiran bagi para pendukung Jokowi. Sangat mustahil kalau ulah si Niko itu diladeni. Hal itu sama saja menjerumuskan Presiden Jokowi ke dalam lubang menganga yang sengaja dijadikan sebagai perangkap para bohir dan para demago kekuasaan yang gencar berteriak untuk memakzulkan Jokowi. Tapi ngomong-ngomong, siapakah sebenarnya Niko Silalahi itu? Nah, dari berbagai sumber jejak digitalnya, Niko memang dikenal sebagai pembenci Jokowi sejati. Namanya sempat menjadi trending topik di berbagai media sosial ketika pada bulan Juli 2022 beredar foto dirinya tampak berdarah-darah saat melakukan aksi demo. Selain mengalami luka-luka di wajah, giginya juga sempat copot yang katanya menjadi korban pemukulan dan penyiksaan polisi. Namun bukannya mendapatkan dukungan dari para netizen, ia justru menuai hujatan dan cibiran dari sejumlah netizen. Tidak cukup hanya sebagai pembenci Jokowi, Niko juga dikenal sebagai pendukung dan pengagum ex-pentulan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab meskipun si Niko seorang non-muslim. Nama Niko Silalahi semakin populer karena ia pernah melontarkan sejumlah pernyataan yang dinilai cukup kontroversial. Di antaranya yang pertama, Niko pernah trending di Twitter pada awal 2022 yang lalu karena dinilai telah menghina wanita Kalimantan usai dirinya menyatakan bahwa wanita Kalimantan dijual ke Cina dan dijadikan sebagai budak seks. Yang kedua, Niko sering menyampaikan kritik pedas dan nyinyir terhadap pemerintahan Presiden Jokowi melalui tweetan di akun Twitter pribadinya. Yang ketiga, Niko juga pernah menyatakan siap menggantikan Habib Rizik Syihab di penjara. Yang keempat, Niko sangat mendukung reuni 212 meskipun dirinya non-muslim, namun menurutnya reuni 212 tidak hanya untuk umat muslim saja. Kemudian yang kelima, Niko menganggap bahwa Rizal Ramli adalah orang yang pantas menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya, begitulah. Tabiat seorang pembenci, siapapun yang dibencinya memang bakal mengalami kesulitan untuk bisa berkompromi dengan hati nurani dan dirinya sendiri.
Ia akan terus menjadi seorang penggelisah dan berusaha untuk mengorek dan mencari-cari kesalahan orang yang dibencinya. Jika perlu menggunakan berita hoax dan fitnah untuk menyerang martabat dan kehormatan orang yang dibencinya. Hidupnya akan sulit untuk menemukan kebahagiaan karena sebagian besar waktunya hanya digunakan untuk berhalusinasi dan berimajinasi liar tentang sosok yang dibencinya. Kata Eleanor Roosevelt, orang hebat berbicara tentang ide, orang biasa berbicara tentang kejadian sekitar, dan orang kecil selalu berbicara tentang orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.